jalan-jalan ke Sipang Ampat, singgah sebentar membeli nanas. Siapa yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan hutang dan kreditnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya ternyata banyak yang berhutang Pak ya, banyak kredit yang belum lunas. Tapi tak apa-apa, boleh berhutang, boleh kredit asalkan dibayar. Jangan kita berhutang, jangan kredit tapi tak dibayar. Kalau ada orang bilang, bro pinjam dulu 1 juta, kapan dibayar? Nantilah dekat-dekat kiamat, baru menyalah ini orang. Tapi kalau dia bayar, mungkin sebulan lagi atau 2 minggu lagi, orang tersebut boleh kita kasih pinjam hutang. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak kami semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tak bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia serta kasih sayangnya yang masih diberikan kepada kita hingga dengan saat ini. Terlebih pada hari yang mulia ini, di malam ketiga Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita suatu nikmat yang sangat penting dan besar. Itulah nikmat panjang umur dan kesehatan. Banyak kita lihat Bapak Ibu, kawan-kawan kita mungkin, bahkan keluarga kita, orang tua kita, suami kita, istri kita ataupun anak kita yang tahun lalu mungkin bersama-sama kita berbuka puasa, tahun lalu bersama-sama kita sahur, tahun lalu sama-sama dengan kita mungkin salat tarawih di masjid ini, tapi hari ini, tahun ini mereka sudah tak ada lagi. Mereka sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Tapi kita hari ini masih Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita hingga Ramadan yang mulia ini bisa kita temui, yang apabila kita beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan ini, maka insya Allah kemuliaan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Inilah doa yang kita panjatkan dahulu Bapak Ibu setahun yang lalu. Di akhir Ramadan 2022 lalu kita berdoa, ya Allah panjangkan usia kami sehingga bisa kembali berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Dan hari ini Allah masih kabulkan doa kita, masih pertemukan kita di bulan yang mulia ini. Satu-satunya bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang ada, yang namanya hanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa baitun minal huda wal furqan. Hanyalah bulan Ramadan saja. Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban dan sebagainya, bulan-bulan tersebut tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan Bapak Ibu betapa mulianya bulan Ramadan ini. Oleh karena itu mari sama-sama kita niatkan dari sekarang, kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di siang hari kita puasa, tak makan, tak minum, maaf, tidak berhubungan suami istri. Di malam harinya kita isi dengan amalan salat tarawih, baca Quran, zikir dan sebagainya, sehingga nanti di 1 Syawal la'allakum tattaqun akan kita dapatkan, dan seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kehadiran junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita istiqamah dengan sunnah-sunnah beliau, banyak kita berselawat ke atas beliau dengan minimal membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sehingga nanti di yaumil akhir termasuklah kita umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin.
orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak fadilah, kemuliaan, kelebihan Ramadan ini. Pada malam hari ini kita bahas satu saja, yaitu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman kepada Allah, dengan ikhlas kepada Allah, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa kita Bapak Ibu, kalau kita kerjakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan iman dan ikhlas, maka insya Allah seluruh dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Munziri mengatakan seluruh dosa kita, baik dosa besar maupun kecil, dengan Ramadan yang ikhlas kepada Allah kita kerjakan, terhapus semuanya. Tapi Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, mengatakan yang diampuni Allah Ta'ala hanyalah dosa yang kecil-kecil saja, sementara dosa yang besar tetap harus diikuti dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini juga mari sama-sama kita perbanyak istighfar, banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita pernah melakukan perbuatan atau dosa yang besar, maka dengan taubat kita, dengan istighfar kita, dengan minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar itu pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa rupanya kita harus sesering mungkin, harus sesegera mungkin mengikis, menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini, manusia ini, Allah Ta'ala ciptakan dari dua unsur, satu jasmani, satu lagi rohani. Jasmani kita ini, tubuh kita ini Allah ciptakan dari tanah. Makanya kalau kita mati, kita meninggal dunia, dimasukkan ke dalam tanah, karena kita terbuat daripada tanah. Itulah jasmani kita. Sementara ruh kita ini, ruh yang ada dalam tubuh kita ini, itu Allah datangkan dari surga Bapak Ibu. Dan Allah menciptakan ruh ini dalam keadaan suci dahulu. Ketika kita dalam kandungan ibu kita 4 bulan, maka ruh itu ditiupkan, dan itu Allah ambil daripada surga. Dan Allah Subhanahu wa taala tak mau ketika nanti ruh itu kembali ke tempat asalnya dalam keadaan berdosa, bergelimangan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Ta'ala ciptakan terminal-terminal, tempat-tempat, sehingga dosa kita bisa tercuci, dosa kita bisa terampuni dengan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah saat ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan salah satu terminal untuk menghapus, mencuci, membersihkan karat-karat dosa yang ada di dalam diri kita, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersihlah ruh kita ini daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Begitu juga amalan-amalan lainnya. Allah perintahkan kita sholat. Apa salah satu kelebihan sholat adalah menghapuskan dosa yang kita kerjakan. Kita kerjakan sholat zuhur, maka dosa dari subuh ke zuhur Allah hapuskan. Kita kerjakan sholat asar, dosa dari zuhur ke asar Allah hapuskan. Kita kerjakan sholat maghrib, dosa dari asar ke maghrib Allah hapuskan. Kita kerjakan sholat isya, dosa dari maghrib ke isya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sholat yang kita kerjakan. Ternyata semua amalan, sholatkah, baca Qurankah, puasakah, infakkah, sedekahkah, apapun ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ujrah, balasan pertamanya adalah seluruh dosa-dosa kita
diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ikhlas kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu, mengapa dosa-dosa itu harus kita sesegera mungkin hapuskan dari tubuh kita, dari diri kita. Karena yang pertama, Allah tak mau ketika nanti kita kembali ke tempat kita yang semula di alam akhirat, kita penuh dengan dosa-dosa. Yang kedua, Allah mau kita terus membersihkan diri daripada dosa, dan salah satunya adalah bulan Ramadan ini. Karena kalau dosa ini menumpuk-numpuk dalam hati kita, maka hati kita akan berkarat, akan hitam legam. Kalau hati sudah hitam legam berkarat, maka akan susah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, al-aqlu fis sudur, bahwa akal itu Allah ciptakan di hati. Kalau orang barat bilang Bapak Ibu, the mind is in brain, bahwa akal itu di otak. Tapi kata Nabi, akal itu di hati. Kalau hati ini bersih, maka akal kita akan mudah mencerna perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah salat, mudah puasa, mudah baca Quran, mudah berinfak, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau hati ini kotor, hati ini hitam, hati ini penuh dengan dosa-dosa, susah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah salat, susah baca Quran, payah puasa, payah berinfak. Karena apa? Hati ini hitam karena dosa-dosa, sehingga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tak bisa dengan mudah kita kerjakan. Oleh karena itu, dengan puasa Ramadan, maka hati ini akan terkikis daripada dosa-dosa yang hari-hari kita kerjakan. Karena kalau dosa terus bertumpuk di hati kita, susah kita Bapak Ibu untuk melaksanakan perintah dan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah setidaknya pada malam hari ini kita sampaikan dua perkara, dua hal mengapa dosa kita harus segera kita hapus, kita kikis. Yang salah satunya fadilah Ramadan itu adalah menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Terus kita beribadah, terus juga kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kulibas ataupun kultum yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita. Yang pertama tadi, Ramadan menghapuskan dosa-dosa, sehingga dengan terhapusnya dosa-dosa mudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika kita meninggal dunia, ruh kita pun bersih menuju ke tempat yang semula, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan pada malam hari ini. Wa'adallah beli kupiah, jalannya licin dia terjatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.